seandainya saya memiliki 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, maka untuk penulisan dalam bentuk logaritmanya kita tulis 2 log 8 sama dengan 3. Nah, di mana di sini kita lihat 2 dipangkatkan 3 hasilnya 8, sehingga kita bisa tulis 2 log 8 sama dengan 3. Atau contoh lain, 2 log 16 sama dengan, nah berapa? 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 16? Ternyata 2 dipangkatkan 4 itu hasilnya sama dengan 16. Nah, jadi 2 log 16 itu sama dengan 4. Nah, dapat kita tulis rumusnya dari sifat di atas, yaitu jika A pangkat X sama dengan B, maka penulisan logaritmanya A log B sama dengan X. Ya, ini perumusannya seperti ini. Nah, kita beri tanda seperti ini dulu. Ini perumusan. Jadi A pangkat X sama dengan B, maka A log B sama dengan X. Nah, jika ada contoh seperti ini kita memiliki syarat. Nah, dalam rumus ini kita memiliki syarat A dan B itu harus bernilai positif atau A, B lebih besar dari 0. Nah, di sini A-nya ini dapat tidak boleh sama dengan 1. Jadi nilai A ini syaratnya tidak boleh 1, tapi B-nya boleh, ya, asal bernilai positif. Nah, jika kita memiliki contoh misalnya log 100 itu sama dengan berapa? Nah, di sini tidak ada nilai di atasnya. Nah, ini disebut dengan bilangan pokok. Nah, bilangan pokoknya ini tidak ada. Jadi, jika bilangan pokok log 100 itu tidak ada, jadi itu kita tulis sama dengan 10 log 100. Nah, berapa? 10 pangkat berapa dengan 100? Ya, jadi sama dengan 2. Nah, ini adalah bilangan pokoknya. Jika tidak tertulis, maka kita bisa ingat kalau tidak ada bilangan pokoknya untuk log 100, maka bilangan itu adalah 10. Oke. Kita lihat ini A bilangan pokok dan ini B adalah numerik dan X adalah hasil. Oke, dapat kita tulis ya, supaya lebih kita ingat. Jika A log B itu A itu disebut dengan bilangan pokok. Nah, kita tulis bilangan pokok. Nah, dan di sini B-nya kita sebut nilai numerus. Ya, jadi dapat bilang adalah A adalah bilangan pokok dan B adalah nilai numerus. Nah, kita beralih ke sifat-sifat logaritma. Nah, kita beralih ke sifat logaritma. Yang tadi kita sudah memahami dasarnya. Nah, sifat yang pertama, jika log A dikalikan B, nah ini ada perkalian A dikalikan B, maka kita lihat, nah untuk penulisannya kita dapat log A ditambah log B. Nah, perlu diingat jika ini adalah perkalian, maka hasilnya penjumlahan. Nah, sifat kedua kita lihat ini jika log A per atau dibagi dengan B, ya. Nah, kalau di atas itu perkalian maka dia ditambah. Nah, ini kalau A per B maka hasilnya log A dikurang log B. Nah, gampang bukan?
kalau dikali dia ditambah, sedangkan kalau dia dibagi hasilnya akan dikurang. Nah, kita perhatikan sifat yang ketiga. Nah, untuk sifat ketiga ini, jika tunggu dulu sebentar ya. Oke, kita hapus. Jika A log, nah di sini jika A log B pangkat N, nah di sini ada B-nya dipangkatkan. Kalau yang sifat pertama itu B-nya tidak ada, kita pangkatkan. Dan maka N-nya ini bisa kita turunkan ya, kita keluarkan di depan. Jadi kita dapat N dikalikan A log B. Nah, ini perhatikan N B pangkat N-nya di sini kita bisa keluarkan. Nah, kita lihat sifat keempat. Nah, jika pangkatnya di luar ya, A pangkat M log B. Nah, maka yang tadi ini pangkat N-nya kita keluarkan. Nah, ini sama M-nya bisa kita keluarkan juga ya. Tapi ingat ini pakai per. Nah, jadi kita pakai 1 per M dikalikan A log B. Nah, di sini. Nah, sifat dan 3 dan sifat 4 ini bisa kita gabungkan menjadi sifat kelima. Nah, penggabungan sifat 3 dan sifat 4 ya. Coba kita tuliskan gabungan sifat 3 dan 4 ya. Jika A pangkat M log B pangkat N, maka perhatikan ini adalah sudah penggabungan ya. N per M kalikan A log B. Nah, ini adalah kesatuan antara sifat ketiga dan sifat keempat. Maka bisa kita ambil kesimpulan sifat kelima ini adalah penggabungan antara dua sifat, yaitu sifat ketiga dan sifat keempat. Oke, kita lanjut ke sifat ke-6. Nah, sifat ke-6, jika A log B sama dengan 1 per B log A. Nah, di sini ya, ini adalah sifat ke-6. Oke, sifat ke-7, jika A log B sama dengan log B per log A. Ini juga sama ya. Ini kita lihat, jika ini ada kita beri X, maka di bawahnya juga X. Nah, ini sifat ke-7. Oke, sifat ke-8 ya, jika A log B kalikan B log C, maka hasilnya sama dengan, kita perhatikan nih ada B dan B di sini, bisa dapat kita hilangkan dan kita tuliskan menjadi A log C. Jadi B-nya kita hilangkan jika sifatnya seperti ini ya. Jadi jika numerusnya dengan bilangan pokoknya sama. Oke, dan terakhir adalah sifat 9 ya. Di sini jika memiliki A log B, nah ini sama ya, maka ini nilainya bernilai 1. Oke, bagaimana? Mudah bukan ya? Ini adalah dasar logaritma dan sifat. Oke, ini hasilnya sama dengan B karena A nya bisa kita hilangkan. Oke, oh ya, satu lagi yang ke-10, jika A log A ini sama nilainya 1.